Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya ingin mengupload video tentang penjelasan bagaimana kita dapat memperbaiki setiap pelanggaran yang kita dapat ya. Apakah itu bisa diperbaiki atau tidak bisa diperbaiki? Mari kita dengar penjelasan dari Bang C. Berarti setiap pelanggaran itu pasti akan sembuh ya? Atau ada suatu pelanggaran yang betul-betul nggak akan bisa sembuh? Saya tidak pernah mengatakan pasti bisa sembuh atau enggak ya. Saya ada beberapa pelanggaran itu yang bisa dipastikan sembuh. Kenapa saya berani mengucapkan itu? Karena pelanggarannya udah ditentukan meta. Contoh apa yang pasti sembuh? Intelektual, berita palsu itu pasti sembuh. Kalau kita biarkan pun itu pasti sembuh. Karena pelanggarannya lamanya itu sudah ditentukan sama meta ya. Tetapi kalau kayak entitas ya, pelanggaran entitas terhubung, kalau nggak kita benahi ya nggak bakal sembuh. Kenapa? Karena ID kita salah gitu loh. Itu kalau kita nggak benahi nggak akan sembuh. Contoh kenapa saya bilang nggak akan sembuh, seumpama nih ya, seumpama pertama rekening kita pakai rekening atas nama saya, kemudian karena saya pengen cepat gajian, saya pakai PayPal ya, PayPal atas nama istri saya ya, itu nggak bisa. Kenapa? Karena dua ID, PayPal atas nama istri saya, rekening atas nama saya, itu yang menyebabkan pelanggaran entitas terhubung, salah satunya itu. Nah, kalau itu kita biarkan ya nggak bakal sembuh gitu loh. Tapi kalau kita benahi ya sembuh. Tapi kalau kita biarkan nggak akan sembuh. Nah, PL ini seperti ini ya nggak bakal sembuh. Kenapa? Karena butuh pembenahan. Kedua, PKM. PKM ini beda-beda teman-teman ya. Ini PKM ini salah satu momok yang ditakuti konten kreator, terutama para suhu yang udah banyak menghasilkan uang. Kenapa? Karena pelanggarannya tidak nampak. Satu. Yang kedua, kita bingung mau ngapain. Karena banyak faktor dari PKM ini. Bisa dari konten, bisa dari perilaku akun, bisa dari kesalahan masa lalu. Kesalahan masa lalu ini maksudnya apa? Mungkin teman-teman dulu suntik follower satu. Yang kedua salton, itu bisa juga. Yang kedua dari video kita, dari reels umpama melanggar format yang dilarang tadi. Format yang dilarang itu ada beberapa macam. Ini salah satu aja, beberapa aja saya sebutin. Unsur clickbait yang paling banyak, engagement bait ini, yang unsur clickbait ini yang biasa diacuhkan. Unsur clickbait ini apa? Seumpama nih, memancing audien ya agar menonton video-video kita dengan berita bohong. Berita bohong dalam artian caption atau judulnya nggak sesuai dengan isi. Contoh, perhatikan baik-baik, ada tuyul seumpama, tetapi di dalam video itu nggak ada tuyulnya. Itu namanya clickbait gitu loh. Menarik penonton agar menonton video kita dengan caption yang palsu, judul yang palsu, itu unsur clickbait. Dan pelanggaran itu tidak semerta-merta langsung kita dapatkan. Itu nggak ada notifikasinya pelanggaran seperti itu. Tetapi biasanya akan terdampak ketika video kita viral. Gitu. Video kita kalau udah viral semua, nah itu baru terdampak. Tetapi kalau hanya pemutaran 1000, 2000 itu biasanya nggak akan terdampak. Nah, pelanggaran-pelanggaran seperti inilah sebenarnya yang paling susah. Kenapa? Karena tidak bisa kita deteksi dengan kesat mata. Gitu. Makanya kayak foto diam, watermark, ya, clickbait, engagement bait, itu kan format yang dilarang semua. Banyak konten-konten kreator itu yang menjadikan foto menjadi video itu jelas, di aturan itu udah jelas. Saya bukan berdasarkan katanya ya. Saya pedoman saya peraturan Meta itu sendiri gitu loh. Foto yang dijadikan video itu jelas tidak bisa dimonetisasi dan itu tercantum di peraturan Meta itu gitu. Video looping itu foto ada beberapa foto yang kita jadikan video dah. Nah, gini. Itu video looping. Kalau foto diam, itu foto yang dikasih musik. Itu juga nggak boleh. Watermark itu dari kita ngambil dari aplikasi lain atau video ori kita seumpama.
udah kita up di TikTok seumpama, kita up lagi itu nggak boleh, apalagi watermarknya masih nempel. Nah, ini jadi bahan perdebatan. Kenapa? Karena pelanggarannya tidak kita dapatkan seketika itu. Nah, inilah salah satu yang menghambat iklan real itu tidak kita dapatkan. Karena banyaknya format yang dilarang itu dilanggar. Nah, satu lagi konten bermerek. Banyak kan bunda-bunda itu kalau semua masak-masak, shot ini terlalu fokus ke konten bermerek itu. Nah, itu juga bisa terdampak. Beda ya kalau kita shotnya di jalan terus sekilas ada konten bermerek itu nggak apa-apa. Karena hanya sekian detik dan kamera kita nggak tertuju di situ. Beda halnya dengan kita sengaja meng-shoot konten bermerek itu seolah-olah menonjolkan konten itu juga melanggar dari format yang dilarang gitu. Jadi banyak ini terutama bunda-bunda yang melakukan itu. Ilmunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, itulah tadi dia penjelasan dari Bang C ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk para content creator. Jangan lupa kunjungi profil Bang C. Oke, bye-bye.